Seperti itu ya. Jadi nggak boleh nih ya Kak, mendapatkan pelayanan kesehatan itu atas permintaan sendiri, harus sesuai dengan diagnosa Iya. penyakitnya di FKTP itu sendiri. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan prosedur itu sesuai dengan alur, sesuai dengan benefit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, serta sesuai dengan indikasi medis. Jadi di luar daripada itu tidak dijamin nih masuk dalam poin-poin hal-hal yang tidak dijamin. Seperti itu. Nah, terkait dengan FKRTL nih Kak, mungkin ada perbedaan alur pendaftaran nih Kak, atau ada kategori mungkin kayak peserta JKN yang ingin berobat di FKRTL itu dia harus dalam kondisi gawat darurat atau seperti apa sih Kak? Kalau peserta JKN itu ingin mendapatkan pelayanan di FKRTL? Iya, jadi untuk peserta yang akan mengakses FKRTL itu harusnya kan ada pengantar dari FKTP-nya. Satunya itu yaitu rujukan. Jadi peserta yang akan mengakses FKRTL harus membawa rujukan dari FKTP terdaftarnya. Kecuali dalam kondisi dia gawat darurat, artinya bisa tanpa rujukan, tetapi kita harus juga melihat kondisi-kondisi yang mana yang dimaksud dengan kondisi kegawat daruratan. Itu juga ada yang ngatur tuh, itu Perpres 47 tahun 2018 terkait dengan pelayanan kegawat daruratan. Jadi sarannya tetap harus mendatangi Vaskes terdaftar dulu, baru selanjutnya membawa rujukan ke FKRTL-nya. Oh, berarti harus melewati proses tetap ya Kak, harus memeriksakan kesehatannya dulu di FKTP, baru jika mereka terdiagnosa atau perlu mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut, baru ke tahap mereka rujukan untuk ke FKRTL. Seperti itu ya Kak? Iya, benar sekali. Nah, terkait dengan rujukan nih Kak, apakah peserta JKN dapat memilih sendiri nih Kak FKRTL yang ingin mereka tuju atau seperti apa Kak? Jadi kalau untuk peserta yang dirujuk itu, sistem rujukan saat ini kan namanya rujukan berjenjang. Jadi tidak serta-merta ketika peserta ingin memilih rumah sakit A misalnya sesuai dengan keinginan itu nggak bisa. Jadi ini akan dirujuk sesuai dengan rumah sakit jenjang yang tersedia. Semisal kalau di daerah ini kan ada rumah sakit tipe B, tipe C, dan jadi puskesmas akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang tingkat bawah dulu, sesuai dengan sarana dan tenaga medis yang tersedia. Kalau memang tidak ada yang tersedia di tipe C, pasti akan secara langsung akan dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak, berarti harus tetap melewati prosedur yang ditentukan. Tidak boleh sewenang-wenangnya nih meminta tuju ke FKTL apa yang dimaukan oleh peserta JKN tetap itu harus sendiri. berjenjang dan zonasi. Jadi wilayah apa yang paling terdekat, kalau misalnya terdekat ini sarananya lengkap, pasti akan merujuk ke sana. Walaupun tipenya rendah, tapi kalau dia menyediakan sarana yang sesuai, yang diinginkan, pasti akan dirujuk ke situ. Oh, seperti itu, yang berarti kayak ini peserta JKN sebenarnya diberikan prosedur supaya lebih memudahkan ya aksesnya mendapatkan pelayanan Jangan kesehatan. sampai ada dia inginkan yang tinggi tapi letaknya jauh. Jadi secara akomodasi mungkin tidak bisa pesertanya menjangkau, ya disediakanlah yang terdekat dan yang berjenjang seperti itu. Dan lebih menyusahkan juga ya Kak, sebenarnya akses layanannya kalau agak lebih jauh nih dan dia tidak mudah mengaksesnya. Iya betul, kan kita harapannya mudah, cepat, dan setara, artinya aksesnya mudah dijangkau oleh peserta dan tidak ada lagi diskriminasi kepada peserta. Wah, seperti itu ya, berarti memang ini lebih memudahkan peserta ya Kak mendapatkan pelayanan kesehatan itu tentunya. Nah, terkait rujukan lagi nih Kak, sebenarnya ini peserta JKN ketika mendapatkan surat rujukan di FKTP, apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan saat menerima surat rujukan tersebut? Mungkin ada waktu tenggatnya nih Kak untuk mendapatkan pelayanan atau seperti apa Kak? Nah, jadi kalau rujukan yang sudah diterima oleh peserta dari FKTP ke FKRTL itu sebenarnya secara administrasi itu berlaku 90 hari. Semisal dia sudah melakukan pelayanan dalam jangka 90 hari itu, kemudian membutuhkan lagi kontrol, maka peserta akan kembali lagi ke FKTP-nya untuk memperbaharui rujukannya kembali. Itu pun sesuai dengan indikasi dari dokter yang memeriksa di FKRTL. Wah, seperti itu ya Kak, berarti memang
surat rujukan ini sangat penting ya Kak untuk berobat alur berjenjang di FKTP itu Nah, jadi sendiri. kan identifikasi dari dokter FKTP terhadap peserta yang dirujuk ini. Jadi misalnya apa penanganan pertamanya. Jadi kalau di FKTP itu sudah misalnya tidak bisa ditangani dan memerlukan penanganan spesialistik, makanya dirujuklah ke sarana atau FKRTL yang sarannya sesuai gitu, sesuai kebutuhan. Oh, seperti itu ya Kak. Selain surat rujukan nih Kak, mungkin ada dokumen lain yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan di FKRTL Kak, atau cukup dengan surat rujukan itu yang dibawa ke FKRTL? Ya Rumah sakit. benar. Jadi tetap membawa rujukan. Tapi semisal kan sekarang harapannya kan paperless ya, tidak ada lagi kertas ini, kertas itu, dokumen ini, fotokopi itu. Cukup saja membawa identitas. Lagi-lagi ini keunggulan daripada aplikasi mobile JKN. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, ada menu untuk pengambilan antrean. Nah, di situ sudah ada menu pengambilan antrean untuk FKRTL. Jadi rujukan pun sebenarnya sudah ada di situ. Jadi walaupun tidak bawa lembar rujukan, peserta tetap bisa mendapatkan layanan mengambil antrian sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, peserta sudah bisa mendapatkan pelayanan pada hari itu. Oh, seperti itu ya Kak. Ternyata lebih memudahkan juga nih. Kita bisa mengecek kembali juga surat rujukan kita di mobile JK. Iya, jadi kalau rujukan kan tadinya berlaku 90 hari. Nah, setelah digunakan rujukan itu dan ketika dia sudah mendapatkan poli pada hari itu, maka akan muncul di situ riwayat pelayanannya. Semisal pekan depannya dia membutuhkan lagi pelayanan, dokter akan menyarankan untuk membuat pengantar kontrol lagi untuk pekan depannya. Jadi semua itu sudah bisa diakses di aplikasi mobile JKN. Seperti itu ya Kak, lebih memudahkan ternyata karena bisa mengecek juga riwayat pelayanan kesehatannya di mobil JKN itu Iya, sendiri. benar. Nah, terkait peserta JKN nih Kak, kan terdapat peserta JKN yang mungkin memiliki surat rujukan dari FKTP untuk berobat di FKRTL. Tapi ada juga nih Kak, peserta JKN yang dalam kondisi gawat darurat. Nah, apakah terdapat perbedaan alur pelayanan ataupun alur pendaftaran dari peserta JKN tersebut? Baik, jadi kalau kondisinya gawat darurat kan harapannya tetap dioptimalkan dulu ke FKTP. Namun kalau misalnya ada kondisi bahwa dia tidak bisa menjangkau FKTP, silakan saja ke FKRTL. Nanti akan tetap diobservasi dulu oleh tenaga medis di UGD. Nah, semisal tidak terpenuhi kriteria UGD, maka peserta itu cukup hanya menjalani masa observasi dan disarankan untuk kembali ke FKTP-nya. Nah, kalau untuk kriteria kegawat daruratan sendiri itu kan sudah ditetapkan di Perpres 47 tahun 2018. Di antaranya itu kriteria yang mengancam nyawa, membahayakan diri, adanya gangguan jalan nafas, kemudian adanya penurunan kesadaran, atau adanya gangguan hemodinamik, atau memerlukan tindakan segera. Namun kalau tidak mencakup kriteria tersebut, maka tetap akan dikembalikan ke FKTP. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Berarti selain dari 5 kriteria yang disebutkan dalam kondisi gawat darurat, harusnya bisa dioptimalkan di FKTP terlebih dahulu ya Kak? Iya, benar. Nah, jika peserta berobat nih Kak di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tapi dia dalam kondisi gawat darurat, bagaimana tuh Kak? Ya, bisa juga. Jadi semisal di daerah itu belum ada FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, peserta itu bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan tersebut. Walaupun belum bekerja sama, tapi nanti vaskes tersebut akan menagihkan ke BPJS Kesehatan secara langsung. Jadi nggak ada masalah, walaupun kita belum kerja sama, dia bisa tetap melayani. Nanti vaskes itu yang akan menagihkan ke BPJS Kesehatan. Ternyata memang tidak ada penolakan bagi peserta JKN maupun itu yang pada vaskes yang bekerja sama maupun vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Terkait pelayanan kesehatan nih Kak di FKTL atau rumah sakit, apakah semua tindakan medis yang dilakukan di FKTL itu ditanggung oleh program JKN atau terdapat batas atau pengecualian untuk pelayanan tindakan medis ini? Ya, jadi kalau untuk layanan apa saja sih yang di cover atau yang tidak di cover oleh BPJS Kesehatan? Sebenarnya sih kalau program JKN itu mengcover semua jenis layanan kesehatan. Pada pasal 52 Perpres 82 tahun 2018 itu hal-hal yang tidak dijamin itu adalah layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
layanan yang dilakukan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam kondisi gawat darurat. Kemudian pelayanan kesehatan yang sudah di-cover oleh program jaminan lain, atau misal kecelakaan kerja di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan lalu lintas di-cover oleh Jasara Harja, atau layanan kesehatan terkait dengan penganiayaan ataupun tindak kekerasan seksual itu tidak dijamin karena sudah ada penjaminannya tersendiri, seperti itu. Seperti itu ya Kak, berarti ada beberapa nih kategori yang mungkin tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan karena sudah ada badan sendirinya yang menjamin. Nah, terlebih dari mungkin beberapa yang tidak dijamin, sebenarnya lebih banyak ya Kak pelayanan Iya. kesehatan yang dijamin dari Oh. BPJS Kesehatan itu sendiri. Kalau di persentasekan, kemungkinan besar akan di-cover semua oleh program JKN. Itu. Nah gitu ya Sobat Sapa JKN, ternyata lebih banyak nih manfaat yang dijamin ketika kita menjadi peserta JKN dibandingkan mungkin ketika kita tidak menjadi peserta JKN itu sendiri. Nah, terkait peserta JKN nih Kak, apa sih yang diperlukan bagi peserta JKN, informasi ataupun mungkin kendala yang didapatkan di fasilitas kesehatan? Apakah mereka dapat mendapatkan informasi ataupun mendapatkan akses ketika mereka ingin melakukan pengaduan di fasilitas kesehatan? Ya, jadi saat peserta sudah mendatangi fasilitas kesehatan dan ingin mendapatkan informasi ataupun ada pengaduan yang ingin disampaikan, di setiap Vaskes itu sudah ada petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduannya. Jadi setiap Vaskes ada PIPP-nya. Jadi mereka bisa mengontak langsung petugasnya. Kalaupun semisal tidak bertemu dengan petugas tersebut, bisa juga langsung saja melayangkan permintaan informasi ataupun pengaduannya melalui aplikasi mobile JKN. Nah, jadi bisa langsung lewat aplikasi ataupun kalau misalnya di Vaskes orangnya nggak ketemu, tetapi di Vaskes itu ada namanya portal QR code. Jadi di situ sudah bisa kita bisa mengirimkan penanganan pengaduan, kemudian pengisian survei kepuasan pelayanan, kemudian juga bisa melakukan screening riwayat kesehatan di situ. Jadi selain aplikasi di Vaskes sudah juga disediakan portalnya, QR-nya, ya, seperti itu. Wah, sangat memudahkan ya Kak bagi peserta JKN yang ingin mendapatkan informasi maupun melakukan pengaduan di fasilitas kesehatan itu sendiri. Yap, benar sekali. Wah, sangat informatif sekali ya Kak pembicaraan kita terkait alur pelayanan berobat peserta JKN di fasilitas kesehatan. Ternyata tujuannya memastikan peserta JKN mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan indikasi medis bagi peserta JKN itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN, dan terima kasih untuk narasumber yang luar biasa pada hari ini Kak Santi. Sama-sama. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini mengenai podcast maupun berita seputar BPJS Kesehatan Watampone, ikuti Instagram kami di @watampone_wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Sapa JKN, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.